Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Deswanda Puspitasari. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai bahan pakan potensi daerah Kabupaten Wajo, yaitu jagung sebagai bahan pakan untuk ternak meri. Baik, yang pertama saya akan bahas apa sih itu bahan pakan. Bahan pakan adalah bahan yang mengandung unsur-unsur nutrisi yang konsentrasinya bervariasi tergantung pada jenis, macam, dan keadaan bahan pakan tersebut yang secara bersamaan akan mempengaruhi tekstur dan strukturnya. Unsur nutrisi yang terkandung di dalam bahan pakan secara umum terdiri atas air, mineral, protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik Wajo, berasal dari tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Bahan pakan jagung yang diberikan pada ternak biasanya berupa pipilan jagung, tepung jagung, dan tongkol jagung. Padi yang berupa dedak, kedelai berupa bungkil kedelai, kacang tanah berupa bungkil kacang tanah, kacang hijau yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan yaitu daun dan kulit kacang hijau, ubi kayu yang dimanfaatkan yaitu daunnya, ubi jalar yang dimanfaatkan yaitu jerami ubi jalar, dan masih banyak lagi bentuk bahan pakan yang bisa dimanfaatkan dari tanaman palawija ini. Baik, kali ini saya akan bahas tentang potensi bahan pakan jagung untuk ternak meri. Salah satu upaya pengembangan peternakan adalah penyediaan pakan yang murah dan mudah didapat serta tersedia sepanjang tahun. Salah satu bahan yang potensial adalah jagung. Jagung merupakan bahan pakan sumber energi yang sangat baik dan banyak digunakan untuk pakan unggas dan juga ruminansia. Jagung memiliki kandungan energi yang cukup tinggi, serat kasar yang rendah, serta memiliki palabilitas yang sangat baik. Jagung merupakan salah satu bahan pakan yang banyak dipilih sebagai sumber pakan ternak karena mengandung banyak nutrisi, yaitu kalori sebanyak 355 kalori, protein 9,2 gram, lemak 3,9 gram, karbohidrat 73,7 gram, kalsium 10 mg, fosfor 256 mg, besi 2,4 mg, vitamin A 510 dan vitamin B 0,38 mg dan air sebanyak 12 gram. Secara internasional, bahan pakan dapat diklasifikasikan menjadi 8 golongan, yaitu secara internasional, bahan pakan dapat diklasifikasikan dalam 8 golongan atau yang disebut nomenklatur internasional, yaitu pada kelompok pertama hijauan kering, kelompok kedua hijauan segar, kelompok ketiga silase, kelompok 4 sumber energi, kelompok 5 sumber protein, kelompok 6 sumber mineral, kelompok 7 sumber vitamin, dan kelompok 8 pakan tambahan atau feed aditif. Jagung termasuk dalam golongan sumber energi. Sumber energi adalah bahan-bahan yang memiliki kadar protein kurang dari serat kasar yang kurang dari 18% atau dinding selnya kurang dari 35%. Contohnya biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, umbi-umbian, dan limbah sisa penggilingan. Nah, energi ini akan digunakan untuk pertumbuhan ternak. Energi yang cukup akan memacu pertumbuhan dan mencukupi semua kebutuhan fisiologis dan metabolisme basal, dan sementara apabila berlebihan akan disimpan dalam bentuk lemak pada jaringan-jaringan di bawah kulit ternak.
Kebutuhan nutrisi. Kebutuhan nutrisi pada pakan itik dapat dilihat pada tabel, yaitu pada anak itik atau meri atau DOD yang berumur 1-28 hari. Pakan nutrisi yang dibutuhkan pada ternak meri yaitu protein sebesar 18-20%, EM sebesar 3000, serat kasar sebesar 4,7, lemak sebesar 4,7, kalsium sebesar 0,90, fosfor total sebesar 0,70 dan fosfor tersedia sebesar 0,45. Batas penggunaan bahan pakan. Kandungan nutrisi jagung terdiri atas bahan kering sebesar 84-86%. Kandungan nutrisi jagung terdiri atas bahan kering sebesar 84-86%, protein kasar sebesar 8-10%, serat kasar sebesar 2-4%, lemak kasar sebesar 3,5-5%, abu sebesar 1,2-2%. Kebutuhan nutrisi pakan itik untuk ternak meri yang berumur 1-28 hari yaitu protein sebesar 18-20%, serat kasar sebesar 4-7%, lemak sebesar 4-7%, kalsium sebesar 0,90%, fosfor total sebesar 0,70% dan fosfor tersedia sebesar 0,45. Kandungan anti nutrisi. Kandungan anti nutrisi jagung. Anti nutrisi merupakan senyawa alami dalam suatu bahan pakan yang jika penggunaannya berlebih akan menjadi racun dalam tubuh. Anti nutrisi tidak memberikan pengaruh keracunan secara langsung, melainkan dengan cara yang dapat mengakibatkan defisiensi zat makanan atau dengan cara mengganggu fungsi dan pemanfaatan zat makanan di dalam tubuh. Zat anti nutrisi pada jagung yaitu asam fitat yang bisa menghambat proses penyerapan mineral pada tubuh ternak meri. Kandungan asam fitat pada jagung sebesar 0,75-2,22% dan dari berat kering. Karena adanya zat anti nutrisi dalam jagung yang berupa asam fitat, sehingga dapat menghambat proses penyerapan mineral dalam tubuh ternak. Dan untuk melengkapi kebutuhan nutrisi tersebut, maka harus ditambahkan bahan pakan pelengkap untuk memenuhi kebutuhan mineral ternak meri. Contoh bahan pakan yang mengandung mineral yang dapat digunakan untuk pelengkap pakan yaitu tepung keong mas, tepung tulang, dan bahan pakan lainnya yang mengandung mineral ataupun bahan pakan yang sudah difermentasi untuk mengurangi atau menghilangkan zat anti nutrisi asam fitat dalam jagung. Fermentasi bijian merupakan metode yang paling efektif untuk meningkatkan kecernaan protein dan karbohidrat serta ketersediaan mineral serta menurunkan tingkat anti nutrisi seperti asam fitat dan polifenol. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.